haven't you thought about that? How can I live without your love? 'Cause I'm nothing without you. How can I live without your love? I'm nothing without. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam lindungannya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Frida Aprilia selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen keuangan, dan kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja keras. Terima kasih atas kerjasamanya dalam penyelesaian makalah ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Vina Stianingsih, dengan nomor NIM 64241636, mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika, serta rekan-rekan kami yaitu Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan nomor NIM 64242484. Perkenalkan, nama saya Wana Muslima dengan NIM 64240067. Saya Salsa Kanena Mutiara dengan NIM 64241252. di sini kami akan menyampaikan beberapa materi tentang provinsi pasar modal, hasil seminar dari kampus yang dilaksanakan pada tanggal 6 November tahun 2025. Presentasi seminar uji provinsi pasar modal ini merupakan bagian kegiatan yang kami lakukan guna memenuhi tugas Project Based Learning untuk laporan kegiatan tugas yang dibuat dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu perencanaan dan pengelolaan keuangan, piramida keuangan, contoh alokasi budget, dan uang panas. Perencanaan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah proses penting yang melibatkan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan finansial dan mengelola keuangan secara efektif. Perencanaan keuangan mencakup menetapkan tujuan, membuat anggaran, mengidentifikasi resiko, dan memilih strategi investasi yang tepat. Pengelola keuangan di sisi lain fokus pada implementasi rencana, pemantauan kinerja, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Piramida keuangan. Piramida keuangan secara garis besar, tingkat perencanaan keuangan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling dasar atau fondasi perencanaan keuangan yaitu keamanan keuangan yang meliputi cash flow, kredit, dana darurat, manajemen risiko atau risk management yaitu asuransi. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu di bagian tengah ada kenyamanan keuangan meliputi investasi dan tujuan keuangan yaitu financial goal, dana hari tua, pensiun, dan penghasilan pasif income. Di tingkatan piramida yang paling tengah ini yaitu investasi dapat memberikan keuntungan di masa depan dan menjamin pendapatan secara pasif. Bahkan ketika kita sudah tidak aktif bekerja, dengan berinvestasi kekayaan yang terkumpul dapat menjadi dana untuk pemenuhan kebutuhan saat ini maupun masa depan. Yang ketiga, tingkatan paling tinggi pada piramida yaitu distribusi keuangan. Distribusi keuangan itu meliputi waris dan hibah, di mana seluruh aset yang terkumpul akan diwariskan atau dihibahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Selanjutnya yaitu alokasi budget bulanan. Contoh alokasi budget bulanan kita pakai 50% banding 30% banding 20%. Apa sih itu? Baik, akan saya jelaskan. Dari budget bulanan itu 50%-nya kita alokasikan untuk kebutuhan pokok yaitu seperti makanan sehari-hari, belanja bulanan, bayar asuransi, bayar tagihan listrik, PDAM, iuran warga atau internet serta cicilan rumah, kendaraan, dan cicilan lainnya. Untuk 30%-nya kita alokasikan keinginan pribadi. Contohnya seperti liburan atau staycation, beli skincare atau shopping dan lainnya sifat yang tidak terlalu esensial.
Kemudian untuk 20%-nya kita alokasikan di tabungan, yaitu meliputi dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya yang bersifat untuk masa depan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu uang panas. Uang panas, definisi uang panas yaitu uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, contohnya belanja kebutuhan pokok. Adapun untuk pembayaran yang bersifat seperti cicilan, yaitu cicilan rumah, kendaraan, maupun yang bersifat tagihan bulanan seperti tagihan listrik, internet, PDM, dan lain-lainnya. Karakteristik dinamis, sering digunakan, dan berpotensi cepat habis. Tujuan adanya uang panas yaitu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dingin, kategori uang dingin, lalu karakteristik uang dingin, serta tujuan dari uang dingin. Yang pertama, uang dingin itu uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biasanya digunakan untuk jangka panjang. Yang kedua itu ada kategori uang dingin. Contohnya itu untuk investasi, saham, properti, tabungan untuk pensiunan, atau bisa juga untuk dana darurat. Yang ketiga itu ada karakteristik uang dingin, yaitu sangat stabil karena tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya itu ada tujuan dari uang dingin yaitu tujuan keuangan ini yaitu dapat membantu kita ketika sedang dalam mengalami keadaan yang darurat untuk yang membutuhkan dana secara mendadak, atau bisa juga digunakan untuk masa depan anak kita untuk pendidikannya. Itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya di sini ada pasar modal. Pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang menghimpun dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, investasi, dan derivatif. Dalam pengertian sederhananya, pasar modal itu pasar yang memperjualbelikan surat berharga. Di sini ada jenis-jenis instrumen pasar modal yang pertama ada investasi, yang kedua ada saham, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada obligasi. Dalam strukturnya, pasar modal merujuk pada kerangka organisasi, lembaga, dan mekanisme yang memungkinkan penerbitan dan perdagangan instrumental keuangan jangka panjang, seperti saham atau obligasi, di suatu negara. Struktur ini dirancang untuk memfasilitasi dana dari investor, pihak yang bagian dana ke emiten atau pihak yang membutuhkan dana. Struktur pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada otoritas pengawasan atau regulatory authorities. Otoritas Jasa Keuangan sejak berdirinya OJK telah mengambil alih peran Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. OJK adalah regulator utama yang mengeluarkan peraturan, memberikan izin, dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Ini adalah lembaga tertinggi yang bertugas mengawasi, mengatur, menegakkan hukum di pasar modal untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi investor. Yang kedua ada penyelenggara pasar atau Self-Regulatory Organization atau SROS. SRO adalah organisasi yang diberi wewenang oleh OJK untuk membuat aturan dan mengawasi anggotanya dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Mereka adalah pelaksana teknis perdagangan. Struktur pasar modal. Bursa Efek Indonesia atau BI, satu-satunya bursa efek di Indonesia, tempat terjadinya transaksi jual beli efek atau saham, obligasi, dan derivatif. BI menyediakan sistem perdagangan dan mengawasi anggotanya, perusahaan efek atau broker.
Yang selanjutnya ada clearing dan penjamin efek di Indonesia. Lembaga yang bertugas menjamin penyelesaian transaksi bursa dan menyediakan jasa clearing atau penghitungan hak dan kewajiban atas transaksi yang terjadi pada BI. Yang selanjutnya ada Konstadian Sentral Efek Indonesia, lembaga yang bertugas menyimpan dan menyelesaikan transaksi efek secara detail. Mengenal lembaga keuangan pasar modal. Philips Sekuritas Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan untuk pasar modal berinvestasi. PT Philips Sekuritas Indonesia didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Santana Jaya Sejati yang kemudian pada tahun 1991 melakukan perubahan nama menjadi PT Pilindo Santana Perkasa. Kemudian PT Philip Capital hadir pada tahun 1994 di Indonesia dengan menjadi mayoritas pemegang saham PT Pilindo Santana Perkasa. Dalam perkembangannya, PT Pilindo Santana Perkasa resmi berganti nama menjadi PT Sekuritas Indonesia pada tahun 2023. Di tahun 2023, PT Philips Sekuritas Indonesia juga resmi meluncurkan POEMS atau Philips On Electric Mart System. Versi Indonesia yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar di Indonesia. Syarat dan ketentuan buka akun POEMS ID: yang pertama, wajib memiliki KTP, yang kedua, memiliki NPWP, yang ketiga, memiliki rekening pribadi dari bank manapun, dan yang keempat, registrasi dari aplikasi POEMS ID di ponsel. Oke, baik, di sini saya mau sedikit ngejelasin tentang POEMS ID. Apa sih itu POEMS ID? POEMS ID itu singkatan dari Philips Online Electronic Mart System, dan ID-nya itu untuk user ID pengguna, biasanya untuk mengakses sistem online trading dari Philips Sekuritas Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi saham dan reksadana secara daring melalui satu platform terpadu dimanapun dan kapanpun mereka mau. Terus pertanyaannya, kenapa sih harus POEMS ID? Kan banyak aplikasi yang lain ya. Jadi kenapa harus POEMS ID? Karena mereka sudah menggunakan sistem SSL 256 byte yang sangat aman dan terjamin saat bertransaksi. Aksesnya pun cukup mudah, bisa menggunakan browser, smartphone, terus tablet maupun komputer. Adapun satu akun untuk berbagi investasi. Ini merupakan online trading pertama di Indonesia yang mengintegrasi transaksi saham dan reksadana dalam satu platform dengan menggunakan satu akun. Oke, jadi itu saja penjelasan saya mengenai POEMS ID. Selanjutnya kita masuk ke tutorial pembuatan akunnya. Baik, langkah pertama yaitu download aplikasi POEMS ID yang logonya seperti itu ya. Untuk iPhone user bisa akses download di App Store. Kemudian untuk Android user bisa langsung ke Play Store. Yang kedua, setelah berhasil terdownload, kalian bisa langsung buka aplikasi POEMS ID-nya, lalu kemudian klik bagian Open Account. Selanjutnya pada tampilan pembuka rekening, isi semua data. Karena di sini saya mengetahui POEMS dari galeri kampus, maka saya pilih ini. Ataupun bisa pilih opsi yang lain. Kemudian selanjutnya sesuaikan saja, cari nama kampus kalian. Pada bagian jenis layanan bisa memilih online. Lalu jika punya kode referral, bisa langsung dimasukkan. Setelah sudah terisi semua, checklist bagian kolom 3 di bawahnya, lalu klik memulai. Pada tampilan selanjutnya, isi kembali data yang diminta seperti nama lengkap Anda sesuai iktp, isi email, dan nomor ponsel yang aktif, lalu klik lanjut. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui SMS ke nomor yang telah Anda daftarkan.
Pada tampilan pilih jenis rekening, kalian bisa memilih opsi yang di atas, jenis rekening reguler, untuk dapat membeli saham jenis untuk dapat membeli semua jenis saham ya. Selanjutnya masuk informasi rekening bank. Untuk informasi rekening bank pribadi kalian, pada bagian rekening kalian bisa langsung memilih rekening pribadi yang kalian punya. Karena di sini saya punyanya rekening Bank BCA, maka saya pilih Bank BCA. Langsung saja masukkan nomor rekeningnya. Oh iya, sedikit informasi ya untuk kalian yang memiliki rekening selain Bank BCA, contohnya kayak Bank BRI, BNI, dan Mandiri, yaitu dapat memilih RDN Bank Permata. Lalu kalau udah, klik lanjut. Pada tampilan selanjutnya, kalian bisa lihat di sini harus melakukan verifikasi data pribadi lagi ya, seperti foto iktp, terus foto selfie bareng KTP, dan foto NPWP. Kemudian setelah udah cek kembali NIK dan NPWP yang ke info sistem aplikasinya langsung, apakah sudah benar dan sudah sesuai. Jika sudah berhasil, klik lanjut. Isi kembali data yang diminta seperti pada tampilan layar. Pastikan harus sesuai dengan iktp. Lalu tekan lanjut jika sudah selesai. Selanjutnya pada tampilan sumber dana, kalian bisa memilih lainnya atau jika kalian sudah bekerja bisa langsung pilih opsi sumber dananya dari gaji kalian sendiri. Kemudian isi data, alamat perusahaan seperti pada tampilan gambar di layar, isi semua dengan lengkap, lalu jika sudah klik lanjut. Pilih alamat surat menyurat kalian, bisa langsung pilih opsi salah satunya. Karena di sini saya memilih alamat lain, maka isi kembali alamat domisilinya. Jika sudah terisi, klik lanjut. Pada tampilan selanjutnya yaitu profil resiko. Di sini ada jangka waktu investasi, tujuan investasi, tingkat resiko, alokasi investasi, dan lain-lainnya. Pada bagian ini kalian dapat memilih opsi A, yaitu pilihan paling atas ya untuk setiap laman pilihan klasifikasi Anda. Jika sudah selesai, klik lihat hasil. Maka bisa kalian lihat langsung di layar. Hasil klasifikasi investasinya adalah konservatif, yang sesuai untuk kategori instrumen reksadana pasar uang. Oke, selanjutnya klik lanjut. Jika ada tampilan aktivasi untuk mengakses fitur auto swap, kalian bisa langsung memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut. Di sini saya pilih atur nanti. Jika sudah, klik lanjut. Tampilan selanjutnya yaitu konfirmasi. Kalian bisa mengecek ulang data perusahaan dan alamat lainnya, kemudian checklist kotak yang paling bawah. Jika sudah, klik lanjut. Selanjutnya di sini sebaiknya kalian baca ulang isi dari 3 persetujuan syaratnya. Lalu jika sudah, kalian bisa checklist 3 kotaknya, kemudian upload tanda tangan kalian di atas kertas putih polos dengan tinta warna hitam seperti yang tampak pada gambar layar. Lalu jika sudah semua, klik lanjut. Terakhir, pada tampilan status pembukaan rekening akan terlihat detail status kalian. Untuk ID dan password akan dikirim melalui email kalian yang sudah didaftarkan dalam waktu 2-3 hari kerja. Setelah proses verifikasi data selesai, apabila kalian melakukan input data sebelum jam 12 siang,
dan tidak ada kendala dan kekurangan data maupun dokumen yang dilampirkan, maka PMS ID, password, dan PIN kode akan dikirimkan ke email yang terdaftar di hari yang sama. Berikut saya berikan contoh. Setelah sudah berhasil open account, PMS ID-nya tampilannya seperti itu ya. Anda bisa langsung mulai membeli saham di aplikasinya. Oke, tutorial open account-nya sudah selesai. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila di dalam penyampaian materi di dalam video terdapat kekurangan dan kesalahan, saya perwakilan dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami agar video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kemana guys? Kaliabang. Oke, sampai jumpa di Kaliabang. Kita sudah sampai di PSI Kaliabang. Nanti kita akan mengikuti acara seminar pasar